Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 96 tidak menyinggung. Nona N, sudah lama sekali saya tidak melihat Anda. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke China, dan saya akan mengunjungi Anda di Amerika Serikat. Pria berjas itu berkata dengan hormat. Tuan He, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah salah satu pasien saya. Ani berkata kepada Lin Yu dengan gembira. Tahun lalu, dia menderita penyakit aneh. Di China dia mengunjungi banyak rumah sakit dan melihat banyak sekali rumah sakit. Para dokter terkenal tidak sembuh, dan akhirnya menemukan kami di Amerika Serikat. Saya mencoba obat baru yang dikembangkan oleh asosiasi kami untuknya, dan dia sembuh setelah meminumnya selama 3 bulan. Ketika dia berbicara, dia penuh dengan kegembiraan, dan dia akhirnya memiliki kasus yang bisa ditembakkan. Oh, saya tidak tahu apa penyakit aneh itu. Ketika Lin Yu mendengar bahwa dia tidak optimis tentang penyakit di seluruh negeri, dia langsung tertarik. Tuan Pang, Anda bisa berbicara dengannya, Ani menunjuk ke pria berjas itu. Tuan Pang mengangguk dengan cepat, dan berkata kepada Lin Yu, halo, saya tiba-tiba menderita sakit kepala beberapa tahun yang lalu, itu adalah jenis rasa sakit yang menggembung. Ketika kepala sakit, saya tidak dapat membuka mata atau mengangkat kepala. Saya sudah mengunjungi rumah sakit di Qinghai, Beijing, Hong Kong dan Macau. CT, MRI, dan EEG juga sudah dilakukan. Saya tidak menemukan penyebab penyakitnya. Dokter bilang semuanya normal, tapi kepala saya sakit. Melihat Lin Yu duduk bersama Nona N, Tuan Pang tahu bahwa identitas Lin Yu jelas tidak biasa, jadi dia berbicara dengan sangat sopan. Nanti, apakah kamu pergi ke Amerika? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, setelah seorang teman memperkenalkan saya pergi ke Asosiasi Medis AS dan melakukan pemeriksaan lagi. Tidak masalah. Presiden N melihat saya secara pribadi dan mencoba obat baru untuk saya, dan meminumnya selama 3 bulan. Kepala sakit, Tuan Pang buru-buru menjawab. Pak Pang, setahu saya, Anda juga pergi ke dokter pengobatan Tiongkok saat itu. Ani tampak sedikit bangga. Tuan Pang mengangguk berulang kali dan berkata, saya telah melihatnya, kecuali praktisi pengobatan China yang sulit seperti Song Lao dan beberapa ahli nasional terkemuka. Saya telah melihat semuanya, tetapi tidak berpengaruh, dan kepala saya semakin sakit setelah minum sup dan obat. Ani tidak mengatakan sepatah kata pun, merentangkan tangannya, dan menembak Lin Yu dengan senyum kemenangan seperti anak kecil. Apa Tuan Pang baik-baik saja sekarang? Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Ani. Penampilannya jauh lebih manis daripada penampilannya yang galak. Itu bagus. Tetapi setelah menghentikan obat selama lebih dari setengah tahun, tampaknya sudah agak kambuh akhir-akhir ini. Tuan Pang buru-buru berkata, itu sebabnya saya akan mengunjungi Presiden N di Amerika Serikat lagi. Selamat datang. Ani berkata pada dirinya sendiri, Tuan Pang, saya dapat meyakinkan Anda sekarang bahwa obat generasi ini lebih efektif daripada obat generasi sebelumnya. Kali ini Anda hanya minum 1 bulan dan itu akan efektif. Benarkah? Itu bagus. Tuan Pang sangat gembira. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tuan Ho, apa maksud Anda? Ani memperhatikan ekspresi wajah Lin Yu. Ekspresinya berubah dalam sekejap, dan dia berkata sedikit tidak senang, apakah Anda mempertanyakan teknologi medis kami? Bukan itu masalahnya. Saya hanya berpikir bahwa Anda bisa sembuh segera tanpa minum obat. Anda harus minum obat selama 1 atau 2 bulan. Ada apa ini? Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Tuan He, tolong tunjukkan rasa hormat kepadaku. Wajah Ani tiba-tiba berubah,
Hatinya berdebar-debar, dan Ho Jiarong ini terlalu berlebihan. Kata-katanya hanyalah penghinaan telanjang. Anda tahu bahwa tim Anda telah menghabiskan 2 tahun kerja keras untuk mempelajari obat ini. Nona N, saya tidak bermaksud merendahkan Anda. Obat Anda memang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di bidang kedokteran Barat, tetapi ada perbedaan antara pengobatan China dan Barat. Di bidang pengobatan China, kami memiliki metode pengobatan yang unik untuk penyakit ini, yang sederhana dan efektif. Lin Yu berkata tidak tergesa-gesa. Mustahil. Wajah Ani suram. Kata-kata Lin Yu berubah. Itu memang bukan penghinaan bagi asosiasi medis mereka, tetapi itu merupakan penghinaan bagi dokter Barat mereka. Penyakit yang hanya bisa ditekan oleh obat-obatan top di bidang kedokteran Barat begitu mudah dilakukan pengobatan Tiongkok. Ini tidak berarti meremehkan pengobatan Barat mereka. Nona N tidak percaya padaku, aku bisa mentraktirmu di tempat. Lin Yu sudah memahami temperamen Ani ini, jadi dia tidak berdebat dengannya lagi, menoleh ke Tuan Pang dan berkata, kamu masih pusing, kan? Ya, tapi tidak terlalu serius. Dulu saya sangat kesakitan sebelum meminum obat, terima kasih kepada obat khusus Miss N. Pak Pang berbicara dengan hati-hati, dan secara tidak sengaja membantu Ani, karena takut dia akan marah dan berhenti menjual obatnya. Aku akan menyembuhkanmu, dan rasa sakitnya akan segera hilang. Lin Yu tersenyum dan meminta pelayan untuk membawakan semangkuk air. Apakah kamu juga seorang dokter? Tanya Pak Pang ragu. Ya, pengobatan China. Lin Yu berkata bahwa dia menarik lengannya dan mendorong lengan bajunya, lalu mencelupkan tangannya ke dalam air dan memukul lengannya dengan kuat. Segera lengan Tuan Pang menjadi merah. Tuan Pang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi, berpikir bahwa Lin Yu bukanlah orang yang memukulnya, jadi dia benar-benar bisa melakukannya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Lin Yu berhenti dan menyekat tangannya dengan handuk. Tuan Pang tercengang, lalu menundukkan kepalanya dan berkata dengan heran, tidak sakit lagi. Hei, benar-benar tidak sakit lagi. Saat dia berkata, dia menggelengkan kepalanya beberapa kali dan menemukan bahwa sakit kepala itu telah hilang. Dia langsung terkejut dan menggenggam tangan Lin Yu, Tuan, Anda sangat ahli, berani menanyakan nama belakang Anda. Namaku He Jiarong. Lin Yu tersenyum. Dia Jiarong. Pak Pang mengerutkan kening, setelah berpikir lama, dia tidak ingat bahwa ada seorang dokter jenius bernama He Jiarong di Tiongkok. Junior tanpa nama, Tuan Pang normal jika dia tidak tahu. Lin Yu tersenyum. Jangan khawatir, saya akan mengingatnya mulai hari ini. Pak Pang berjanji, tapi Pak, saya ingin bertanya, apakah saya akan mengulangi masalah ini? Pasti akan. Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Ani berkata dengan marah, tekniknya seharusnya hanya memiliki efek penghilang rasa sakit sementara, dan tidak dapat mengkonsolidasikan efeknya sama sekali. Nona N benar. Lin Yu mengangguk dan memandang Tuan Pang dan berkata, apakah itu meminum obat atau teknik pemukulan saya, ini hanya sementara. Jika kita menginginkan penyembuhan radikal, kita perlu menyelesaikannya dari penyebab utama. Tuan, maksud Anda melihat penyebab penyakit saya. Tuan Pang terkejut, dan sekali lagi memegang tangan Lin Yu, bersemangat. Ya, kamu. Mustahil. Sebelum Lin Yu selesai berbicara, Ani berdiri dengan canggung, dan berkata dengan panik, bagaimana Anda bisa melihat penyebab yang tidak dapat dideteksi oleh instrumen presisi dari institusi medis kita? Dadanya jatuh bersama. Itu spektakuler. Rasa takut yang kuat mengelilinginya. Dia tiba-tiba takut Lin Yu akan memberi tahu penyebab penyakitnya. Begitu mereka benar, asosiasi medis mereka dan bahkan seluruh pengobatan Barat akan benar-benar dikalahkan. Pengobatan Tiongkok. Nona N, dokter Barat Anda tidak dapat menemukan penyebab penyakitnya. Itu tidak berarti bahwa dokter pengobatan Tiongkok kita tidak dapat menemukannya. Nada bicara Tuan Pang juga berubah tanpa disadari, dengan rasa bangga yang samar-samar.
Masih diingat dengan jelas. Kalau begitu katakan padaku, apa penyebab penyakitnya? Kata Ani sambil menahan amarah di dadanya. Gejalanya sebenarnya bukan penyakit, tapi fisiknya cukup istimewa, dengan darah stasis, sirkulasi darah yang buruk, takut lembab dan menggigil. Akibatnya, dia hidup dekat air dan secara alami menderita masalah seperti itu. Analisis Lin Yu sangat mudah. Apa yang dia katakan itu benar. Ani berkata dengan penuh semangat. Dia tidak percaya bahwa Lin Yu dapat melihat lingkungan hidupnya dengan hanya mengandalkan penyakit pasien. Tanpa diduga, Pak Pang mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, "Pak, apa yang Anda katakan benar. Keluarga kami memang hidup di dekat air. Sakit kepala saya terjadi tak lama setelah kami pindah. Istri saya mengira itu terkait dengan Feng Shui. Master Feng Shui telah menunjukkannya kepada kita." Ekspresi Ani stagnan, dan dia duduk kembali di kursi, wajahnya pucat, dia melihat ke depan dengan kosong, dan bergumam, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Lin Yu melirik Ani dan tersenyum tak berdaya. Ambisi Ani ini benar-benar tidak begitu kuat. "Pak, kalau saya pindah, penyakit ini akan sembuh?" Tanya Pak Pang buru-buru. "Ya, juga, sesuai dengan fisik Anda, sebaiknya Anda berhenti merokok dan minum, makan lebih sedikit daging babi yang berlemak, makan lebih banyak kacang hitam, jamur, terong, mangga, arak beras, dan makanan lain yang meningkatkan sirkulasi darah dan meredakan depresi," kata Lin Yu. "Terima kasih Pak, terima kasih Pak." Pak Pang berulang kali mengucapkan terima kasih. Setelah mengeluarkan dompetnya, Lin Yu harus membayar konsultasi. Lin Yu melambaikan tangannya dan menolak. Pak Pang memberitahu pelayan bahwa dia akan membayar meja Lin Yu. Setelah mengirim Tuan Pang pergi, Lin Yu melihat ke belakang dan wajahnya tiba-tiba berubah. Di atas kursi, mata Ani agak tertutup, wajahnya pucat, bibirnya sianosis, napasnya pendek, dan anggota tubuhnya bergerak-gerak sedikit. Itu jelas gejala jantung berdebar-debar akibat kesedihan dan amarah yang luar biasa. Lin Yu berlari ke samping, mengulurkan tangan dan mencoba, dan menemukan bahwa itu adalah kondisi kritis jantung berdebar, dan kondisinya serius, dan perawatan darurat diperlukan. "Maaf, Nona N, saya tersinggung." Lin Yu menggertakkan giginya, lalu melepas mantelnya untuk menutupi dada Ani yang luar biasa, lalu membungkuk, meletakkan tangannya di bawah mantel, dan mengulurkan tangan untuk membuka kancing dadanya. Karena solusi untuk keadaan darurat ini membutuhkan teknik khusus untuk menekan titik akupuntur Tanzong dengan kuat, Lin Yu hanya bisa melakukan gerakan ini. Namun, ini adalah pertama kalinya Lin Yu melakukan hal semacam ini, tidak dapat dipungkiri bahwa dia sedikit gugup. Setelah meraba-raba lama, dia tidak membuka kancing pakaiannya, tetapi menemukan banyak tempat yang tidak boleh disentuh. Setelah kancingnya dibuka, dia mengabaikan perasaan hangat dan halus, dan buru-buru memadatkan kekuatan spiritual di tubuhnya ke jari-jarinya, dan menekan dengan keras titik akupuntur Ani Tanzong. Ani yang tidak bisa bernafas membanting tubuhnya dan menarik nafas. Nafasnya langsung kembali normal, dia terengah-engah dan kesadarannya berangsur-angsur pulih. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Setelah dia melihat tempat tangan Lin Yu ditempatkan, dia membuka lengannya, tiba-tiba berdiri, dan buru-buru melindungi dadanya, dan pada saat yang sama menendang Lin Yu dengan tajam dengan tendangan samping. Lin Yu tidak berharap kemampuannya begitu baik. Ketika terlambat bereaksi, dia ditendang di lengan kiri dengan tendangan ini. "Oh!" Lin Yu menyentuh lengan kirinya dan melompat kesakitan setelah langkah ini, lengan kirinya benar-benar biru. "Nakal!" Ani memarahi dengan keras, dan buru-buru mengancingkan kancing di dadanya. "Nona N, kamu salah paham. Jantungmu baru saja berdebar-debar. Aku berusaha menyelamatkanmu," Lin Yu berkata dengan getir. "Nona, aku baru saja melihatnya, pria ini benar-benar menyelamatkanmu." Pelayan yang melihat semua yang ada di matanya buru-buru maju untuk menjelaskan untuk Lin Yu. Pada saat ini,
Ani juga mengingat ketidaknyamanan fisik sebelum koma, mau tidak mau tersipu, dan berkata sedikit malu, "Maaf, dia, saya minta maaf kepada Anda. Aku juga harus minta maaf padamu, aku tidak punya pilihan selain." Hanya, kata Lin Yu malu-malu dengan wajah panas. Ini adalah pertama kalinya dia menyentuh seorang gadis. Dia tidak menyangka gadis itu akan begitu nyaman dan mengejutkan. Yanma besar ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. "Tuan Ho, Anda adalah orang pertama yang menyentuh tubuh saya, jadi Anda harus membayar harganya." Ani memutar matanya dan langsung sadar, bagaimanapun, dia sudah menderita kerugian dan harus menemukan cara untuk membuatnya kembali. "Ah, katamu," kata Lin Yu buru-buru karena terkejut. Begitu suaranya jatuh, telepon berdering tiba-tiba, dari Li Zenseng. "Maaf, saya akan menjawab telepon dulu." Lin Yu meminta maaf, sebagian besar panggilan dari Li Zenseng selama ini sangat mendesak. "Hai, Tuan, di mana Anda?" "Beberapa orang asing datang ke rumah sakit kami dan berkata bahwa mereka mencari Anda." Li Zenseng berkata dengan tergesa-gesa. "Orang asing, mencari saya?" Lin Yu melirik Ani dengan heran. Ani juga sedikit terkejut, dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, artinya itu tidak ada hubungannya dengan dia. "Ya, saya sangat cemas, bagaimana kalau kamu kembali?" kata Li Zenseng. "Oke, tunggu sebentar, aku akan kembali sekarang." Lin Yu mengangguk dan setuju, tapi dia bingung di dalam, bertanya-tanya mengapa orang asing ini ada di sini. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.